Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali berdoa untuk sebentar mendengarkan renungan singkat pagi hari ini. Pujian, hormat, syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Kau limpahkan segala yang terbaik kepada kami. Engkau mengaruniakan segalanya kepada kami, baik kesehatan, kekuatan yang baru Engkau limpahkan. Dan kami tahu ketika kami sebentar belajar dan merenungkan kembali firman Allah, ada sesuatu yang sedang Engkau kerjakan dan buat bagi kami, dan itu membuat kami semakin lagi dekat kepada Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 16 sampai ayat 17. Demikian. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyang yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Ayat 18. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka. Selama hakim itu hidup, sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Dalam kisah ini diceritakan umat-umat Allah sedang ada di bawah tekanan hidup yang sangat berat. Dalam masa hakim-hakim mulai ada peralihan kebiasaan yang muncul. Ketika selepas pimpinan Yosua, para hakim yang memegang tampuk pemimpin sebagai umat Allah pada waktu itu, ada kebiasaan yang buruk yang muncul. Dalam khususnya ayat ini posisinya adalah bangsa Israel sedang ada dalam tawanan. Mereka dirampok habis-habisan, mereka tunduk di bawah tangan musuhnya. Sehingga umat Allah tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, dari konteks ayat ini jelas ketika Tuhan melihat para hakim yang diutus di tengah-tengah umat Israel itu berdoa, merintih kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan. Caranya adalah Dia mengutus hakim-hakim, seorang pemimpin di tengah-tengah mereka. Tetapi kita melihat dari ayat ini, setiap kali Allah mengirim para hakim untuk melepaskan mereka dari perbudakan, melepaskan mereka dari jajahan, melepaskan mereka dari perampok-perampok itu, di mana umat Allah mengalami tekanan yang berat, selalu saja muncul pernyataan seperti kata Alkitab ini. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan. Setiap kali Tuhan mengutus para hakim dan melepaskan dari jajahan, dari tekanan, saat itu pula umat-umat Allah tidak menghiraukan mereka. Pertanyaannya ada apa? Alkitab berkata, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Tuhan bukan lagi menjadi sebuah sandaran utama. Tuhan bukan lagi menjadi tempat mereka bernaung. Tuhan bukan lagi menjadi tempat bagi umat Allah untuk bersandar, tetapi justru membelakangi. Sekali lagi saya mau nyatakan, kebebasan pertolongan itu datang dari Allah. Tetapi umat-umat Allah ini tidak peka terhadap perbuatan-perbuatan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang kita alami dalam hidup kita ketika kita mengiring dan mengikut Tuhan. Ada kesulitan, ada masalah, ada mujizat. Saya katakan begini, bukan karena kita bersandar kepada yang lain, tetapi karena Tuhan yang mengasihani kita. Maka jangan seperti umat Allah menghiraukan perbuatan Allah itu, jangan. Tapi mari kita bersandar kepada Dia. Saya percaya kalau kita tetap bersandar kepada Tuhan, tidak menghiraukan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan segala hal kepada kita. Karena Dia Allah, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.